Kan ada 5 madhab itu. Syafi'i, Maliki, Hambali, terus apa? Hanafi, terus terakhir Jokowi. Itu madhab yang dianut paling kuat di Indonesia, betul enggak? Paling kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben aku diarani kiai tak mulai dengan ayat ya. Ora biasane to ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Amin ya Allah. Ya timani matahu alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Wa yansurukallahu nasran aziza. Mudah-mudahan itu berlaku untuk malam ini, berlaku untuk Undip, berlaku untuk semua. Tapi saat durunge aku njaluk vokalis-vokalis untuk maju bersama. Mohon agung pada malam hari ini. Saat durunge aku kepingin sinau konkret wae iki udan gitu. Dan ini membuat banyak teman-teman kita yang mau berangkat enggak jadi. Ya. Jadi kita mudah-mudahan mereka tetap mendapat berkah karena niatnya ya. Nah aku njaluk tolong. Aku kepingin ngerti hatimu tenan. Sebab kalau enggak saya nanti sedih juga gitu ya. Karena kemarin kita di Purworejo ya. Tiba-tiba di tengah ma'ian hujan sekitar 7 menit, 10 menit dan itu kita simpulkan asalkan hatimu ikhlas dan ridho kepada apapun yang dikasih oleh Allah kepada kita maka Allah akan menyayangimu. Akhirnya kan entek udane 10 menit leren. Dan ketika hujan di Purworejo, apakah mereka pada lari? Malah merapat ke sini gitu ya. Malah merapat ke dekat panggung semua. Jadi tidak ada yang lantas pergi atau bubar, Pak. Rodo gendeng, Pak. Rodo edan gitu. Ora loro kaya ora njur kuru ora masuk angin toh. Lebih sehat karena Anda dilatih malam ini oleh Allah langsung menjadi lebih sehat, darahmu menjadi lebih lancar ya. Dan semua metabolisme jasad dan rohanimu oleh Allah disempurnakan malam hari ini. Ngono ya, Rek ya. 73. Waktu itu ada Kongres Nasional Himpunan Mahasiswa Islam, pergantian dari ketua lama Ridwan Saidi masuk ke ketua yang baru namanya Syarif Najib Romas. Nah, aku dikon ceramah umum, modar aku. Waktu itu saya baru tamat SMA. Dan saya tidak paham sampai hari ini kok aku dikon ceramah umum nih HMI karepe piye. Sampai hari ini saya tidak paham. Dan tak eling-eling aku gak biar ini ngomong apa aku. Tapi itu saya betul-betul nervous. Jadi saya sebelum acara maju ke podium itu saya nang kamar mandi sik kudu nguyuh terus kayak gitu. Jadi pokoknya nervous lah gitu. Dan saya eling-eling nanti saya aku gak ngomong apa zamanku. Aku udah ngerti apa-apa. Aku metu saka Gontor sedelet 2 tahun diusir. Terus aku sekolah SMA, terus aku nulis ning koran, tiba-tiba saya disuruh ceramah umum di Kongres HMI Nasional. Dan itu saya tidak paham sampai hari ini. Termasuk malam ini juga saya tidak begitu paham diundang oleh Pak Rektor ke sini. Semakin besar ketidakpahaman saya dan keheranan saya, semakin tinggi rasa syukur saya kan gitu kan. Koyo gelem-gelemnya alhamdulillah gitu ya. Karena saya ini sama dunia kampus sudah tidak sambung 10 tahun lebih. Aku ora tahu diundang karo kampus-kampus Pak. Menurut suwe banget gitu ya. Mungkin terakhir di Undip waktu apa itu Pak? 2015. Jadi ternyata 7 tahun yang lalu saya diundang ke Undip. Terakhir itu yang paling Kiai Kanjeng sama saya itu paling ke UNER, ke ITS, tapi selebihnya enggak. UGM itu enggak kenal saya coba. Segawon toh ini. Tonggone loh. Saya tidak dikenal. Tapi saya tidak marah karena apa? Karena memang itu salah saya sendiri karena saya tidak belajar sebagaimana UGM memberi pelajaran. Karena saya itu tidak sekolah, tidak kuliah, tidak jelas ilmunya. Saya tidak memproses diri saya untuk menjadi expert apapun saja. Jadi saya tidak punya ekspertasi di bidang apapun saja. Jadi aku orang yang ora sarjana, orang yang ora S2, S3, dokter, profesor ora. Saya betul-betul tidak punya ekspertasi di bidang apapun. Jadi saya dianggap agamawan ya dudu wong aku seniman.
dianggap seniman ya ora diakoni wong aku sering kasih pengajian. Bahkan tadi pembawa acara mengatakan kita tunggu petuah-petuah, ndasmu petuah apa aku. Petuah apa aku ora arep kai petuah sapa-sapa. Aku iki karo uripku dhewe modar ambyar aku gitu. Jadi saya itu tidak punya hak dan tidak merasa mungguh apapun untuk memberi tausiah kepada orang lain, dan saya belum akan memberi wasiat apa-apa gitu ya. Jadi makanya kita pilih sinau bareng. Bukan pengajian, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan apa liyane rek. Enggak, yang kita lakukan adalah sinau. Jadi wanine iki aku sinau bareng kowe kabeh, bareng-bareng sinau. Sebab nek aku sing ngandani kowe apa bondoku, aku ora ngerti ilmu agama, aku ora ngerti kitab kuning, aku ora menguasai bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan pokoknya saya tidak memenuhi syarat. Kalau saya menguasai kitab kuning kan saya bisa jadi wakil presiden seperti Pak Ma'ruf Amin. Kalau saya menguasai kitab kayu kan saya bisa jadi presiden seperti Pak Jokowi. Nah, saya kan tidak menguasai apa-apa, jadi saya isani ming wanine ming sinau bareng karo anak-anakku, putu-putuku kabeh gitu ya. Itu pertama. Saya tidak memahami ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu spiritual maupun ilmu-ilmu eksak ya. Jadi saya tidak paham, tidak punya pengetahuan mengenai misalnya dunia ekonomi atau bisnis, baik pada level effort maupun level leverage gitu ya. Saya enggak ngerti sama sekali, makanya saya miskin sampai sekarang. Jadi saya bukan pelaku ekonomi dan juga tidak punya keahlian tentang perekonomian. Saya juga tidak mengerti mengenai internet, dunia cyber, saya tidak mengerti mengenai secara luas mungkin mengenai artificial intelligence ya, AI ya, baik pada level identity, level communication, atau level security, atau level literasi. Saya tidak menguasai itu semua sehingga saya tidak berani untuk membayangkan bahwa kampus membutuhkan saya. Jadi kalau universitas tidak membutuhkan saya itu sangat normal, sangat wajar, sehingga malam ini saya tuh agak matur nuwun sangat kepada Pak Rektor dan bapak-bapak yang lain bahwa kok aku ya diundang gitu loh. Nek mak iyahan kan orang gue ilmu aku mbah gitu. Nek mbah kan ora kudu pinter, mbah kan ora kudu expert, ora kudu pakar, ora kudu sugih, ora kudu macam-macam. Tetap mbah Pak aku Pak. Ora sugih tetap malah aku dikei rokok. Sehingga saya gagal berhenti rokok karena putuku ini ngekei rokok wae terus. Dengan kalau dari sudut tertentu kan mateni aku terus nih. Mateni aku dikei rokok terus kan lagi dijejeli terus kan mati suwe-suwe gitu. Padahal aku iki rasa kok kei rokok aku ya mati-mati dhewe sok-sok kan gitu kan. Jadi saya tidak punya ekspertasi di bidang-bidang yang bermacam-macam. Oleh karena itu saya beraninya sinau bareng. Oke teman-teman sekalian, ini malam ini kita coba daya gunakan sedemikian rupa. Saya mohon kepada Pak Rektor dan Bapak-bapak yang lain untuk ikut nyinaoni awake dhewe ya. Kowe nek bahasa Indonesia kan ono belajar, ono mempelajari, ono macam-macam ya, ada levelnya ya. Kalau sering kita omongkan di maknya kan ada tadris atau tadarus. Tadris itu mempelajari secara luas sosial, kalau tadarus itu ke dalam diri kita. Terus ada taklim atau ta'alum. Kalau taklim itu ya belajar bareng-bareng, kalau ta'alum itu belajar ke dalam diri kita. Terus ada ta'rif, ada ta'aruf. Terus ada lagi takdib, ada ta'adub. Kalau takdib itu membiasakan peradaban di antara kita. Terus kalau ta'adub itu kita memberadabkan diri kita, ta'adub. Jadi ada banyak terminologi yang kita pakai selama ini di Ma'iyah. Jadi pokoknya malam ini kalau bisa kita daya gunakan sebenarnya. Mumpung ada beliau-beliau kita tanya. Karena tadi saya sudah mengobrol di ruang ganti di tempat transit tadi sangat banyak, dan ternyata beliau-beliau ini orang Ma'iyah dalam arti esensial, bukan dalam arti bendera, bukan dalam arti organisasi gitu ya. Karena Ma'iyah juga tidak akan pernah menjadi organisasi, tidak akan pernah punya bendera, ono lambangi rek, tapi duduk gendero gitu. Tidak akan pernah bersifat administratif, tidak akan pernah jadi ormas, tidak akan bersaing dengan NU atau Muhammadiyah, tidak akan menjadi madhab seperti Sunni atau Syiah atau Hanafi, Hambali, kan ada 5 madhab itu, Syafi'i, Maliki, Hambali,
terus apa? Hanafi, terus terakhir Jokowi. Itu mazhab yang dianut paling kuat di Indonesia, betul enggak? Paling kuat. Ya, jadi followernya paling banyak, betul enggak? Gitu ya. Saya tidak akan ngomong sama Anda karena saya sudah berpuasa sejak kecil dan di akhir-akhir tahun ini saya berpuasa jauh lebih berlipat-lipat dibanding dulu. Saya tidak akan ngomong sesuatu yang saya sudah bernekat itu tidak ngomong. Jadi sangat banyak hal yang saya benci, yang saya sebel, yang saya jengkel, yang saya jijik, yang saya macam-macam tapi tidak akan pernah saya omongkan. Karena Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil. Jadi saya benci itu boleh ternyata. Karena Allah sendiri mengatakan janganlah kebencianmu, berarti kebencian itu kan legitimate. Boleh, cuman yang penting manajemenmu atas kebencian dalam hatimu itu keluarnya bagaimana. Itu yang diatur Allah dan tidak boleh tidak adil. Benci kayak pun saya tetap objektif. Ya, saya tetap opo anane gitu kalau saya ngomong gitu ya. Meskipun opo anane ya ora entuk toh. Engko nek opo anane menguntungkan kadrun cebong nesu. Nek opo anane iku nguntungke cebong kadrun nesu. Jadi sekarang itu pokoknya aku wanine ngomong ki karo Gusti Allah tok. Karo Kanjeng Nabi nek upamane Kanjeng Nabi ki kersa dawuh nang aku gitu. Tapi Kanjeng Nabi itu kan sukanya kan ke Tuban, Gresik, Lamongan itu kan banyak Habib-habib di sana turunannya. Sampai saya tuh jengkel Kanjeng Nabi jenengan kok selengane belakraan nang Tuban. Ora tau nang Yojo babar pisan to. Apa mentang-mentang ning kono ana klenike apa piye gitu. Jadi kan jadi Rasulullah itu kita sering di YouTube membaca bahwa Gus ini kan didatangi Rasulullah kadang-kadang seminggu sampai 2 kali gitu kan. Aku gumun, jadi suwe-suwe aku rada jengkel karo Kanjeng Nabi. Kok belakraan nang Jawa Timur terus ora tau nang Yojo blas ya. Gitu. Apa mergo ana Ratu Emas apa ya ngono. Apa sebab kok ora nang Yojo kok aku ora tau diliki gitu loh. Ternyata Rasulullah itu tilik terus ke Jogja. Yang buta saya, jadi saya itu tidak punya kemampuan rohaniah untuk bisa melihat dan berjumpa dengan beliau. Karena saya ngerti ini duit, gitu, jajan, panganan, pokoknya sing kasat moto dan yang ilmu katon tok. Sehingga ketika Rasulullah datang itu saya tidak peka dan tidak bisa melihat, tidak bisa menemukan kehadiran beliau. Makanya aku sergip selawatan supaya upama Kanjeng Nabi ora cedhak karo aku, sing penting aku nyedak nak karo Kanjeng Nabi. Sebab aku ora iso njamin Kanjeng Nabi cedhak karo aku ora. Anda takorup kepada Allah itu yang takorup kan Anda mendekat kepada Allah. Tapi apakah Anda terus berkesimpulan Allah juga dekat sama Anda? Burung karuan toh? Oke, enggak ada masalah. Kita tidak akan pernah tahu Allah dekat sama kita apa tidak. Tapi yang penting kita tegaskan, kita teguhkan, kita setia, dan kita istiqomah. Kita terus-menerus mendekat kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Perkara hasilnya monggo kita percaya kepada Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Seperti beliau tadi katakan. Kita sangat yakin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Bahkan kita juga sangat yakin kepada Ar-Rauf. Rahim itu juga sifat Allah ya sifat Rasulullah menurut Allah. Jadi kalau menurut para ulama, Rasulullah kan sifatnya apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Itu menurut jumhur ulama, menurut kesimpulan para ulama. Tidak salah, itu benar juga. Ya. Meskipun pemaknaannya bisa berbeda-beda, tafsirnya bisa beda-beda. Selama ini kan siddiq itu disebut jujur gitu kan. Kalau saya enggak, sungguh-sungguh, tenanan. Uripe iki tenanan gitu kan. Nek kowe tenanan, kowe iso nek kowe tenanan, kowe dadi wong amanah ya ora. Salah satu produk tenanan itu kowe jujur. Itu menandakan kamu tenanan. Jadi kalau saya siddiq itu tenanan. Makanya misalnya menjadi kata sodako itu artinya mergo wonge tenanan ora tega ndelok wong melarat dhek sodako. Jadi sodako dudu ngekeki. Sodako itu hasil dari orang yang hidupnya sungguh-sungguh mencintai orang lain sesama manusia, maka dia kemudian punya ide untuk memberi kepada yang lain. Jadi itu produk dari siddiq. Kalau kamu siddiq baru amanah. Nek kamu ingin amanah tapi tidak siddiq tidak bisa. Kalau kamu sudah siddiq sehingga amanah, maka kamu punya hak untuk tabligh, kan gitu kan? Al tabligh piye nek kowe ora amanah, kowe ora
Nah selain kan banyak sekali tablik-tablik yang tidak didasari amanah sama sidik gitu kan. Akhirnya dadi ini kaya ngene wong Islam saiki ning Indonesia. Dan tidak ada fatonah karena tidak ada dialektika dari 3 dimensi tadi, sidik, amanah, tablik, sehingga tidak memproduksi fatonah, tidak punya kecerdasan untuk melihat keadaan, tidak punya kecerdasan masa depan, tidak punya algoritma untuk memahami apa yang terjadi dengan negara ini, dengan dunia ini, dengan manusia, dengan warga negara, dengan masyarakat dan sebagainya. Itu tidak punya kecerdasan sehingga sampai hari ini ngono-ngono gitu, mengemis, golek kuoso, melu nyolong kan gitu kan, ngono-ngono gitu. Jadi karena tidak punya fatona. Ya, nah, saya tidak mengatakan bahwa kita punya fatona, tapi pokoknya kita punya pendapat seperti itu dan kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Oke.